Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, admin akan kembali membagikan info tentang daftar 10 HP murah terbaik harga sejutaan paling recommended versi Gadget Insight di tahun 2023. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas dalam daftar 10 HP tersebut. Di urutan pertama ada Oppo F9, ponsel yang dirilis sekitar tahun 2018 yang lalu ini kini dijual dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar 1,1 jutaan. Nah, dengan harga segitu spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek Helio P60 dengan paduan memori RAM sekitar 4GB atau 6GB dan 64 atau 128GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,3 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD Plus dengan proteksi Corning Gorilla Glass ke-6. Sementara untuk bagian belakangnya membawa desain dengan dual kamera yang memiliki resolusi 16 plus 2 MP dan untuk selfie kameranya sendiri 25 MP. Nah, beranjak ke bagian baterai nih, ponsel ini sendiri juga sudah ditopang dengan kapasitas baterai 3500 mAh dan juga sudah disupport dengan pengecasan cepat 20 watt. Nah, buat kalian yang penasaran nih, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Redmi A1, ponsel yang dirilis September 2020 yang lalu ini oleh pabrikan Tiongkok dijual dengan harga yang cukup murah guys, yakni sekitar 1,1 jutaan dan cocok lah buat kalian jadiin sebagai HP budget 2023. Nah, dengan harga segitu spesifikasinya sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset MediaTek Helio A22 dengan paduan memori RAM 2 atau 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD. Ya cukup lah guys ya buat gaming ringan dan sosmed sehari-hari. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,52 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual kamera beresolusi 8MP plus 0,8MP dan 5MP sebagai selfie kameranya. Nah, beranjak ke bagian baterai nih, ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, buat kalian yang penasaran kan bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Oppo A31. Ponsel yang juga dirilis di tahun 2020 ini kini dijual dengan harga yang cukup murah. Kalian bisa membelinya dengan harga 1,1 jutaan aja. Nah, dengan harga segitu spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset pabrikan MediaTek Helio P35 dengan paduan memori RAM 6GB dan 128GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD plus proteksi Corning Gorilla Glass ketiga. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan triple kamera yang memiliki resolusi kamera utama sebesar 12MP plus dua lainnya adalah 2MP. Nah, beranjak ke bagian baterai nih, ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 4203. Di urutan pertama ada Redmi 9A. Ponsel yang dirilis sekitar tahun 2020 yang lalu ini kini dijual juga dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar 1,3 jutaan aja. Nah, dengan harga segitu spesifikasinya sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset pabrikan MediaTek Helio G25
dengan paduan memori RAM 3 atau 2GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,53 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara untuk bagian belakangnya sendiri membawa desain dengan monokamera yang memiliki resolusi 13 megapiksel. Sedangkan untuk selfie kameranya sendiri 5 megapiksel. Dan beranjak ke bagian baterai, ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Oppo A15s. Ponsel yang juga dirilis di tahun 2020 yang lalu ini kini dijual dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar 1,3 jutaan aja. Dengan harga segitu, spesifikasinya sendiri diantaranya ditopang dengan dapur pacu, chipset pabrikan MediaTek Helio P35 dengan paduan memori RAM 4 atau 6GB dan 64 atau 128GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,52 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya sendiri membawa desain dengan triple kamera yang memiliki resolusi kamera utama sebesar 13 megapiksel dan 2 megapiksel serta 2 megapiksel lainnya sebagai kamera pendukung. Sedangkan untuk selfie kameranya sendiri memiliki besaran 8 megapiksel saja. Nah, terakhir untuk bagian baterainya sendiri, ponsel ini memiliki kapasitas baterai 4230 mAh. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Vivo Y01. Ponsel yang dirilis sekitar Maret 2020 yang lalu ini kini dijual dengan harga yang cukup murah, yakni 1,3 jutaan aja guys. Dengan harga segitu, ponsel ini memiliki spesifikasi yang cukup, yakni dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan paduan memori RAM 2 atau 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,51 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual kamera yang memiliki resolusi kamera utama sebesar 8 megapiksel. Sedangkan untuk selfie kameranya sendiri 5 megapiksel. Terakhir untuk bagian baterainya, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Narzo 50i Prime. Ponsel rilisan Juni yang lalu ini punya harga yang cukup murah, yakni sekitar 1,2 jutaan. Nah, dengan harga segitu, spesifikasinya sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Unisoc Tiger T612 dengan paduan memori RAM 3 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya, yang bisa lah buat main game ringan serta sosmed. Oh ya, terdapat juga slot micro SD. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat layar seluas 6,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan monokamera yang beresolusi 8 megapiksel aja, serta selfie 5 megapiksel. Beranjak ke bagian baterai, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Poco C40. Ponsel rilisan Juni yang lalu ini juga punya harga yang cukup murah, sekitar 1,6 jutaan. Nah, dengan harga segitu, spesifikasinya sendiri diantaranya adalah sebagai berikut.
Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset JLK JR510 yang mungkin belum terkenal ya guys ya, dengan paduan memori RAM 3 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Ya bisa lah buat kalian main game ringan serta sosmed sehari-hari. Terdapat juga slot micro SD. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,71 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual kamera yang beresolusi 13+2 megapiksel dan juga selfie kameranya 5 megapiksel. Nah, beranjak ke bagian baterai, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai badak 6000 mAh. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan berikutnya ada Samsung Galaxy A04. Ponsel rilisan Agustus yang lalu ini punya harga yang cukup murah, yakni sekitar 1,7 jutaan. Nah, dengan harga segitu, spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan paduan memori RAM 3 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Ya, bisa aja lah buat main game ringan serta sosmed sehari-hari. Terdapat juga slot micro SD. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Untuk bagian belakangnya membawa desain dengan dual kamera beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel serta selfie 5 megapiksel aja. Nah, beranjak ke bagian baterai ini, ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Oke guys, itu tadi daftar 10 HP murah harga sejutaan paling recommended versi Gadget Insight di tahun 2023 kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.